Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Bihamdillah wa syukru ala ni'amih. Dengan muji Allah tabaraka wa ta'ala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka pada malam hari ini kita bisa kembali mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada admin konseling Islam. Ada 4 pertanyaan yang cukup mendasar dan membutuhkan penjabaran, terutama 3 pertanyaan insyaallah yang nanti kita akan jawabkan dari perkataan para ulama ataupun dari fatwa para ulama. Adapun pertanyaan pertama yang mungkin bisa kita jawab dengan ringkas, yaitu pertanyaan berkaitan dengan sholat sunnah ba'diyah khutbah Jumat. Penanya berkata, karena suatu khutbah Jumat yang kadang lama dan juga sholatnya lama, dan waktu ketika selesai sholat Jumat itu waktunya sudah mepet dengan jam kerja, yaitu jam 1 siang, yaitu batas akhir mungkin dari istirahat siang sholat Jumat dan makan siang. Maka penanya mengatakan, maka saya sholat ba'diyah Jumat di rumah, yaitu jam 2 siang. Apakah masih bisa? Maka jawabannya bisa, insyaallah ta'ala, selama belum masuk waktu sholat berikutnya. Bahwa sholat sunnah ba'diyah itu waktunya sampai waktu sholat wajib berikutnya. Bahkan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keadaan beliau mengqadha ba'diyah Jumatnya, ba'diyah duhurnya setelah sholat asar. Dan kadang beliau melakukan hal itu seringkalinya sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang terdapat di dalam Sahih Bukhari insyaallah, di rumah Aisyah, di rumah. Jadi Nabi melakukan sholat, dan kadang pula beliau melakukan sholat ba'diyah duhurnya di waktu asar dengan cara beliau duduk dan tidak berdiri. Dan pernah suatu kali beliau ditanya, kalau tidak salah oleh seorang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang menanyakan Nabi, ya Rasulullah, sholat apa ini? Bukankah engkau melarang kami sholat setelah asar? Maka Nabi SAW menceritakan bahwa beliau yang lakukan ini adalah sholat ba'diyah duhur. Yang beliau tadi setelah duhur teringat ada harta zakat yang belum beliau bagikan, meskipun itu hanya beberapa dinar atau bahkan itu mungkin 1 dinar, karena beliau tidak suka meninggalkan harta zakat di rumah beliau sampai beliau menuntaskannya. Maka beliau bersegera menyelesaikannya, dan ketika kembali ke masjid waktu sudah masuk asar, maka beliau sholat asar bersama kaum muslimin. Lalu setelah selesai sholat asar, beliau melakukan sholat 2 rakaat ba'diyah duhur. Maka bahwa dasar hal ini pula yang dijadikan oleh para ulama juga riwayat yang berkaitan dengan orang yang dia datang ke masjid di waktu subuh dan sudah mendapati imam melaksanakan sholat subuh, sementara dia belum melaksanakan qobliyah subuh, maka dia melakukannya setelah subuh dengan 2 kondisi, 2 keadaan. Yaitu setelah selesai sholat subuh dan sholat dzikir, baru dia kemudian melaksanakan sholat ba'diyah, sholat qobliyah qadha. Mengqadha qobliyah subuhnya di waktu masih subuh di ba'da subuh. Atau cara yang kedua adalah ketika sudah masuk waktu duha awal, maka dia mengqadha qobliyah subuhnya. Dan itu yang lebih patut insyaallah ta'ala.
Dan berdasarkan hal ini pula maka bahwa seseorang misalnya dia setelah selesai sholat isya belum berkesempatan untuk melaksanakan sholat ba'diyah isya'nya di masjid, kemudian pulang dan ada urusan sampai menjelang pertengahan malam, baru kemudian dia melaksanakan ba'diyah isya'nya dan dilanjutkan dengan witir misalnya, maka tidak mengapa, tidak ada kesalahan dan tidak terlarang. Hadza wallahu ta'ala alam. Jadi intinya tidak mengapa melaksanakan ba'diyah Jumat meskipun sudah jam 2 ataupun meskipun jam setengah 3 asal belum masuk waktu asar. Kemudian pertanyaan kedua, saya dahulukan dari pertanyaan keempat ke pertanyaan kedua, yaitu ada pertanyaan ketika orang awam atau jahil merayakan Maulid Nabi yang sudah jelas tidak ada dalilnya tersebut. Mungkin karena doktrin bahwa hal tersebut sudah salah satu cara dalam mencintai Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang melakukan Maulid Nabi karena mencintai Rasulullah SAW ini mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala dari mencintai Rasulullah SAW tersebut? Apakah ada pendapat sahabat atau ulama yang demikian? Hal ini termaktub di dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim, Iqtida' As-Siratil Mustaqim, Mukhalafata Ashabi Al-Jahim. Ini karya dari Syekhul Islam Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ketika beliau berbicara tentang masalah bid'ah, beliau mengatakan bahwa kadzalika ma yuhditsuhu ba'dun nasi imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'diman lahu wallahu qad yusibuhum ala hadhil mahabbati wal ijtihadi la 'alal bid'ah ma ittikhadi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min ittikhadi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam 'idan ma ikhtilafin nasi fi maulidihi. Fa inna hadza lam yaf'alhu salaf ma'a qiyamil muqtadi lahu wa 'adamil mani'i minhu law kana hadza khairan walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan lakana salaf radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna fa innahum kanu ashadda mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'diman lahu minna wa hum 'alal khairi ahras wa inna kamalu mahabbatihi wa ta'dimi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ahya'i sunnatihi batinan wa zahiran wa nashri ma bu'itsa bihi wal jihadi 'ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan fa inna hadhihi tariqatus sabiqin al awwalin minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan. Sini jelas sekali yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan demikian pula perkara-perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu membuat kebidahan, mengada-adakan dalam perkara agama yang motivasinya adalah menandingi, menyaingi orang-orang Nasrani yang mengadakan peringatan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Baik motivasinya adalah karena mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau karena ingin memuliakan beliau, mengagungkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah bisa jadi mungkin memberi pahala kepada orang yang mengadakan Maulid Nabi karena cinta kepada Nabi tadi, karena kecintaannya kepada Nabi, dan karena ijtihadnya ingin mendapatkan cinta Nabi atau ingin mencintai Nabi. Tapi bukan pada amalan kebid'ahannya, bukan karena mengadakan Maulid Nabinya. Bukan kebid'ahannya dan bukan karena mengadakan Maulid Nabinya sebagai perayaan. Di samping itu, peringatan Maulid Nabi sendiri, kelahiran Nabi sendiri masih diperselisihkan oleh umat. Para ulama tidak ada yang sepakat mengenai kapan persisnya Nabi lahir. Terlebih lagi tanggal 12 Rabiul Awal lebih diyakini sebagai hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kelahiran Nabi. Karena tentang kelahiran Nabi ini ada riwayat-riwayat yang menyebutkannya tanggal 8
Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal pada hari Senin, tahun gajah. Oleh karena itu, tentang kelahiran Nabi sendiri masih diperselisihkan. Di samping itu, perbuatan memperingati kelahiran Nabi belum pernah dilakukan oleh as-salaf, para pendahulu kita dari para sahabat. Padahal kondisi di zaman itu sangat memungkinkan dan tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Sekiranya hal itu baik, sekiranya memperingati Maulid Nabi itu sesuatu yang baik, murni sesuatu yang baik dan sesuatu yang diyakini baik, tentulah para salafus saleh mereka lebih patut, lebih dahulu akan melakukannya daripada kita. Karena sungguhnya mereka lebih mencintai Rasulullah SAW dan lebih mengagungkan Rasulullah SAW daripada kita. Mereka ini terhadap segala kebaikan sangat gigih, sangat keras. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu ataupun kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan sungguhnya kesempurnaan mencintai Nabi, kesempurnaan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terletak pada sikap mengikuti beliau, mentaati beliau, mengikuti perintahnya, dan menghidupkan sunnahnya lahir maupun batin, serta menyebarkan apa yang diajarkan oleh beliau, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, serta berjihad bersungguh-sungguh, yaitu dengan berjihad sungguh-sungguh untuk menyebarkan ajaran Nabi SAW, baik dengan hati maupun dengan kekuatan tangan ataupun dengan lisan. Fa inna hadhihi tariqatus sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Cara inilah yang dilakukan oleh para pendahulu yang beriman lebih dulu dari kalangan kaum muhajirin maupun ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik. Maka sungguhnya perkataan Ibnu Taimiyah ini adalah pendapat ulama, tidak bisa dijadikan dalil. Dan Ibnu Taimiyah di sini sedang mengasumsikan atau sedang mengatakan sekiranya dia mengadakannya karena mencintai Nabi, yaitu mengadakan peringatan Maulidnya karena cintanya kepada Nabi dan ijtihadnya dalam hal itu yang mungkin saja diberi pahala. Tapi hal ini dibantah oleh banyak ulama. Kenapa? Karena perkataan Ibnu Taimiyah bukan dalil. Dan tidak ada dalil yang membenarkan bahwa memperingati Maulid Nabi mendapatkan pahala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan di sini, wallahu qad yusibuhum ala mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mungkin. Tetapi para ulama di sini juga menjelaskan bahwa seseorang yang dia melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak membuktikan mencintai Nabi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan penjelasan terhadap perkataan Ibnu Taimiyah di atas. Beliau mengatakan, wa imma mahabbatan lirrasul alaihi salatu wassalam, atau mengadakan maulid nabinya yang dilakukan oleh orang ini karena cintanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal ini yang diakui oleh atau yang dianggap oleh mereka, annahum innama yasna'una dzalika mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka melakukan peringatan maulid nabi itu karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian mereka katakan? Wa anna man lam yaf'al falaysa muhibban li Rasulullah SAW. Mereka yang mengadakan dan memberikan keyakinan kepada orang-orang bahwa orang yang tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi maka dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bantah, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah terhadap kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Ayyuna aula bimahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang lebih patut di antara kita yang dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Manittaba'a sunnatahu aw man kharaja an sunnatih. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itu yang dikatakan mencintai Nabi, ataukah orang yang keluar dari sunnah Nabi yang dia dikatakan mencintai Nabi? Tentu jawabannya al-awwal bila syakin, tanpa ada keraguan. Jawabannya yang pertama, bahwa orang yang mencintai Nabi itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah sungguhnya, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti aku yaitu mengikuti Nabi SAW, dan orang tidak bisa mengikuti seseorang kecuali dengan dasar cinta. Kalau dia mengikuti dengan tidak dasar cinta, maka dia tidak akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kalimat sesudahnya beliau mengatakan, innama kamalu mahabbatihi wa ta'dimihi, sesungguhnya kesempurnaan mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi terletak pada apa? Fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa tiba'i amrihi, yaitu dengan cara mengikuti Nabi, mentaati Nabi, dan mengikuti perintahnya. Wa ihya'i sunnatihi dhahiran batinan wa dhahiran, dan menghidupkan sunnah Nabi baik secara batin maupun dhahir. Wa nashri ma bu'itsa bihi, dan menyebarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wal jihadu ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan, serta berjuang dengan keras untuk menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan hati ataupun dengan tangan ataupun dengan lisan. Dan ini adalah cara yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh as-sabiqin al-awwalin, oleh orang-orang yang lebih dahulu dari kita beriman, dan dari generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Maka dari sini lebih tegasnya bahwa mengadakan peringatan Maulid Nabi bukanlah bentuk mencintai Rasulullah SAW. Kalau memperingati Nabi dipandang sebagai mencintai Rasulullah SAW, maka akan banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi. Dan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah pendapat dan bukan hujjah. Hujjah itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hanya berasumsi, wallahu qad yusibuhum, Allah kadang bisa jadi memberi pahala kepada mereka ala mahabbatin Nabi, karena mencintai Nabi. Namun tetap saja bahwa orang yang mencintai Nabi, maka dia akan lebih mengutamakan mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dimaksud khilafiyah? Apakah khilafiyah dalam hal furu saja? Apakah ada khilafiyah dalam hal usul? Hal ini pernah ditanyakan pula kepada para ulama di web Islam Web, dari ulama Ahlus Sunnah. Ini blognya dari ulama Ahlus Sunnah atau websitenya ulama Ahlus Sunnah. Pertanyaan ini sangat panjang dan ini menggambarkan apa yang ditanyakan di sini. Di sini pertanyaannya, sejauh mana kebenaran perkataan seorang ulama rahimahullah yang mengatakan hakikatnya tidak mungkin kita mengatakan bahwa semua persoalan akidah itu wajib diyakini, dan bahwa sungguhnya di antara perkara-perkara akidah itu ada yang dipersisikan oleh para ulama. Dan makana mukhtalafan fihi baina ahli ilmi falaysa yakinian, maka yang sesuatu yang dipersisikan di antara para ulama, maka dia bukan sesuatu yang diyakini, sesuatu yang diyakin. Karena sungguhnya yang diyakini tidak mungkin ada penolakan selamanya.
Contohnya perselisihan para ulama mengenai azab kubur. Apakah terjadi pada badan atau ruh? Perselisihan para ulama berkaitan dengan penimbangan amalan. Apakah yang ditimbang amalnya, ataukah lembaran catatan amalnya, ataukah pelaku amalan itu? Perselisihan ulama yang terjadi mengenai surga yang ditempati oleh Adam, apakah itu surga yang kekal atau surga yang di dunia? Dan perselisihan para ulama berkaitan dengan apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalanya, yaitu di masa hidupnya, atau beliau melihatnya hanya dengan hati. Dan perselisihan para ulama berkaitan dengan neraka, apakah dia kekal atau dia tidak kekal. Ini juga menyinggung pertanyaan keempat. Semua ini termasuk perkara-perkara akidah dalam pertanyaan ini. Wal qaul bi anna al-aqidah laisa fiha khilaf 'ala al-itlaq ghairu sahih. Nah, pendapat ulama ini mengatakan bahwa dalam masalah akidah tidak ada khilaf sama sekali. Ini adalah perkataan yang tidak benar menurut penanya, menurut perkataan seorang ulama yang disitir oleh si penanya. Karena di dalam masalah akidah ada perkara-perkara yang ma ya'malu fil insanu bid-don, yang dilakukan oleh seorang dengan don. Contohnya seperti perkataan man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Ini semua pertanyaan-pertanyaan panjang kemudian dijawab oleh para ulama. Saya singkat tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fahadzal kalamu shawabun wa muwafiqun lil waqi'. Perkataan bahwa tidak semua perkara akidah itu tidak ada khilaf, perkataan ini benar dan sesuai dengan kenyataan. Dan waqad qala wahid min a'immati hadzal asr, seorang ulama, seorang imam di masa ini pernah ada yang mengatakannya, yaitu Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhul Aqidah As-Safariniyah, ketika beliau mensyarah Aqidah As-Safariniyah. Dan perkataan ini juga pernah dikatakan sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti tersebut di dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah. Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah. Beliau berkata, pembagian masalah kepada masalah usul yang orang mengingkarinya dikafirkan, dan ada masalah-masalah furu yang orang mengingkarinya tidak dikafirkan. Jadi pembagian masalah itu kepada ada masalah usul yang orang yang mengingkarinya dia kafir, dan masalah-masalah furu orang yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Laisa asrun, tidak ada sandarannya, la anis sahaba wa la anit tabi'in wa la an a'immatil Islam. Tidak ada sandarannya baik dari kalangan para sahabat maupun tabi'in maupun dari para imam Islam. Innama huwa ma'khudun 'anil mu'tazilah wa nahwihim min a'immatil bid'ah. Sungguhnya perkataan itu diambil dari pendapatnya Mu'tazilah dan sejenisnya dari imam-imam ahlu bid'ah. Wahum mutanakidun, mereka saling bertentangan, berlawanan satu dengan yang lain. Fa idza qila lahum ma haddu usuluddin, lalu kalau ditanyakan kepada mereka apa batasan usuluddin, prinsip-prinsip agama. Fa in qila, kalau dikatakan masailul i'tiqad, masalah-masalah akidah, keyakinan, maka dapat dikatakan kepada mereka qad tanaza'an nasu fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbah. Telah terjadi persisian pendapat di kalangan para sahabat apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya. Utsman juga ada pendapat, artinya yang dipersisikan di kalangan umat, apakah Utsman lebih utama dari Ali. Wa fi katsirin min ma'anil Qur'an, dan juga banyak di dalam makna-makna Al-Qur'an yang dipersisikan di kalangan para ahli tafsir. Wa tashihi ba'dil hadis, juga di dalam mensahihkan hadis banyak di kalangan para ulama berpersisi pendapat. Wa hiya i'tiqadat, dan ini juga termasuk perkara-perkara keyakinan. Wala kufra fiha bittifaqil muslimin, dan tidak dikafirkan dalam masalah-masalah seperti ini dengan kesepakatan kaum muslimin.
tentang wajibnya sholat, zakat, haji, dan pengharaman terhadap perbuatan fahisyah serta khamr. Ini masalah-masalah amaliyah. Masalah-masalah amaliyah. Tapi orang yang mengingkari perkara-perkara wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, haramnya berbuat fahisyah, haramnya minum khamr, meskipun ini perkara amaliyah, orang yang mengingkarinya dikafirkan oleh para ulama Ahlussunnah secara ittifaq. Kalau dikatakan al-usul hiya al-qat'iyah, perkara-perkara usul adalah perkara yang sudah pasti, maka dikatakan katsirun min masailin nadhar laisat qat'iyah, banyak perkara-perkara yang sandarannya adalah tinjauan akal pikiran pendapat yang ia tidak qat'i. Wa kaunul mas'alah qat'iyah aw dhanniyah hiya umurun takhtalifu bi ikhtilafin nas. Suatu masalah itu dinilai sebagai qat'i, pasti, atau dhanni sebagai praduga. Ini adalah perkara-perkara yang selalu berbeda-beda mengikuti perbedaan cara berpikir manusia, sudut pandang manusia. Faqad yakunu qati'an inda hadza ma laisa qati'an inda hadza. Kadang di satu sisi dia dipandang qat'i, tapi di sisi yang lain dia tidak dipandang qat'i. Seperti contohnya orang yang mendengar lafadz nas dan meyakini maksudnya, walaya belugu kuatan nasil akhar indau, namun kekuatan nas yang lainnya tidak sampai kepada dirinya atau tidak ada pada dirinya. Fala yakunu indau dhonniyan fadlan an kauni qat'iyan, maka dia tidak memiliki prasangka apalagi keyakinan tentang kepastian kebenaran itu. Karena dia hanya memegangi kepada satu nas yang dia yakini, tapi dia tidak sampai tentang nas lainnya yang sebenarnya itu juga sesuatu yang menjadi dasar. Hadza huwa ainu kalami Syekh Ibnu Taimiyah min haitsul ma'na wal mu'adda. Ini inti dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan makna usuluddin dan juga yang terlaksana di dalam perkara-perkara pokok-pokok agama. Untuk lebih jelasnya kita katakan bahwa sungguhnya yang dimaksudkan dengan akidah di dalam istilah para ulama, kullu khobarin ja'a anillahi aw rasulihi yatadammanu khobaran ghaibiyan la yata'allaqu bihi hukmun amaliyun syar'iyyun kal hadisi anil akhirati wal jannati wan nari wa khurujid dajjal wa nuzuli Isa wa adabil qabri. Ini yang dianggap sebagai yaitu al-aqidah, yaitu setiap yang diberitakan dari Allah ataupun diberitakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berita itu mengandung berita perkara-perkara gaib yang tidak ada kaitannya dengan hukum perbuatan syar'i, seperti contohnya hadis atau kisah riwayat tentang akhirat, pemberitaan tentang surga neraka, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, siksa kubur. Ini semua perkara-perkara yang ghaibiyah. Yang ini semua termasuk perkara akidah, keyakinan, yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka ini perkara-perkara akidah yang tidak boleh diingkari. Yang mengingkarinya menjatuhkannya kepada kufur. Wahiyya bihadzal itlaq tuqabilu syariah. Maka dengan sebutan ini, akidah ini berlawanan dengan syariah. Islam itu akidah dan syariah. Dan syariah itu maksudnya yaitu beban-beban amaliyah, kewajiban-kewajiban amaliyah yang dibawa oleh Islam berupa ibadah dan muamalah. Itu. Sedangkan akidah laisat umuran amaliyatan, akidah adalah bukan perkara-perkara praktis, bukan perkara-perkara amaliyah, bal hiya umur ilmiyah. Akan tetapi akidah itu adalah perkara-perkara ilmiah, yajibu 'alal muslim i'tiqaduha, yang kewajiban seorang muslim untuk meyakininya. Ini ada di dalam fatwa nomor 2246, bisa diperdalam. Wala budda minal intibah, maka harus hati-hati ila anna masailal aqidah wa in kana yajibu tasdiq biha illa anna hadha tasdiq yatafawat min mas'alatin ila mas'alatin. Yaitu
Yang wajib diperhatikan di sini harus hati-hati bahwa perkara-perkara akidah meskipun itu wajib diimani, wa in kana yajibu tasdiq biha, hanya saja bahwa mengimaninya, membenarkannya itu antara satu masalah dengan masalah yang lain bisa berbeda-beda. Bihasbi ma fiha min adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Wastifadatiha, dan juga banyaknya dalil terkait dengan itu. Wa quwwati dalalatiha, berkaitan erat dengan kekuatan sisi pendalilan di dalam masalah-masalah tersebut. Wa wuduhiha, dan kejelasan makna dalil tersebut. Summa bihasbil ittifaq awil ikhtilaf ala madluliyah, kemudian juga yang harus menjadi pertimbangan yaitu kesesuaian atau sejauh mana kesesuaian dan perselisihan pada sisi pendalilannya, alamat duliyah yang ditunjukkan oleh dalil itu. yakni bahwa dalil ini apakah benar berbicara masalah ini atau tidak. Apakah dalil ini merinci atau dia hanya umum. Seperti tadi terhadap masalah siksa kubur. Semua ulama Ahlussunnah meyakini bahwa orang yang di dalam kubur bisa mendapatkan siksa. Dan siksa kubur itu ada terjadi pada orang yang memang patut menerimanya. Yang diperselisihkan mereka adalah persoalan yang tidak ada dalil secara tegas dan rinci berkaitan dengan itu, yaitu berkaitan dengan siksa dalam kubur itu apakah menimpa pada ruh atau jasad dan ruh. Ini persoalan-persoalan yang diperselisihkan yang ia far'un minal usul. Jadi apakah yang disiksa itu ruhnya atau jasadnya atau ruh dan jasad sekaligus? Ini adalah perkara far'un minal usul, cabang dari usul dan bukan usul itu sendiri. Maka dikatakan di sini fa idza husila ghalabatud dhanni sahha itlaqu wujubi tasdiq bi sya'niya. Apabila yakni telah didapati dominasi prasangka, dominasi yakin, keyakinan bahwa maknanya mengarah kepada yang diyakini, sahha itlaqu wujubi tasdiq bi sya'niya, maka perkara tersebut bisa dibenarkan untuk diyakini. Kalau ada dalil yang menyebutkan secara tegas bahwa siksa di dalam kubur menimpa pada ruh dan jasad, maka itu wajib kita yakini. Tapi kalau tidak ada dalil yang tegas, yang rinci berkaitan dengan itu, maka di sini kita bisa memandang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fa inna ghalabatat dhanni tunazzalu manzilatal ilmi, karena don yang kuat itu bisa menempati kedudukan ilmu yang pasti daruri, yaitu Quran wa sunnah, kalau itu kuat donnya. Namun bila donnya tidak kuat maka tidak. Walihada wajaba qabuli khabaril wahid fil aqaid, oleh karena itu menerima khabar wahid di dalam masalah akidah itu juga wajib diterima bila dalilnya sahih. Wa in kana yufidu dhann inda jumhuril ulama. Meskipun itu wa in kana yufidu dhann, itu melahirkan, memberikan manfaat dhann, keyakinan pada jumhurul ulama. Li'anna dhanna alladhi yufidu dhannun rajihun fayajibul amal bi. Karena dhann suatu prasangka yang memberikan pengertian prasangka yang kuat, maka wajib diamalkan wa i'tiqadi muqtadha, dan meyakini yang berkaitan dengan halnya. Ini bisa dilihat tafsirnya pada fatwa-fatwa yang terkait dengan ini. Ada disebutkan di dalam fatwa web Islam web tadi. Waqad waqa'a fi ba'dil masail wa in kanat qalilatan, dan sudah terjadi pada beberapa persoalan meskipun ini sangat sedikit, perselisihan di antara para sahabat yang mulia terhadap ungkapan-ungkapan di atas usul itu ada perselisihan sangat sedikit. Itu pun tadi far'un minal
usul. Dia cabang dari usul dan bukan usul itu sendiri. Sedangkan dalam usul itu sendiri tidak ada persisihan di kalangan para ulama karena dia dibangun di atas yakin, di atas ilmu. Sedangkan yang dibangun di atas don itu yang mungkin masih bisa dipresisikan dan ini tidak banyak. Wa hadza la yakdah fi wahdati manhajihim fit talaqi wal istidlal. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat yang mulia dalam masalah-masalah tersebut di atas itu tidak mengotori persatuan mereka dari manhaj. Kesatuan mereka di dalam manhaj mereka. Di dalam bertalaki dan istidlal, di dalam mengambil dalil dan juga di dalam mengambil ilmu. Menerima dalil dan mengambil dalil, pendalilan itu tidak ada perbedaan dan tidak merusak. Meskipun ada perbedaan di dalam masalah-masalah yang tersebut di atas. Demikian pula di dalam kesatuan mereka tidak ada persisihan. Di anna hadhil masail allati ikhtalafu fiha qad tahaqqaqa fiha dhabitul ikhtilafis sa'ig. Karena masalah-masalah yang dipersisikan oleh mereka ini kadang-kadang telah terwujud di dalamnya dhabitul ikhtilaf as-sa'ig, yaitu kaidah yang dibolehkan yang masih dipersisikan. Ada kaidahnya, kaidah yang masih dipersisikan. Ini menggunakan kaidah ini, yang ini tidak menggunakan kaidah ini. Ulama ini memegangi kaidah ini, yang ulama ini tidak memegangi kaidah ini. Maka di sini kaidahnya masih belum pasti. Haitsu tamassaka kullu sahibin bidalilin yarahu rajihan, sehingga masing-masing ulama memegangi dalil yang dia pandang kuat. Walam yukhalif nasson wala ijma'an sabiqon, yang dalil itu tidak bertentangan dengan nas maupun dengan ijma' yang telah ada di kalangan para sahabat. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fala budda minal intiba, tetap harus hati-hati. Ila annal asla fi babil aqaid huwa husulul ittifaq, bahwa yang prinsip di dalam perkara akidah itu adalah yang disepakati, tercapainya kesepakatan di antara para ulama. Jadi dalam masalah akidah itu yang paling pokok adalah yang disepakati oleh para ulama. Wa annal ikhtilafiha amrun nadid, dan perselisihan di dalam perkara-perkara akidah serupa ini adalah perkara yang sangat jarang terjadi. Wa hakadza kana halus sahabat radhiyallahu anhum, demikian itulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa kadzalika, demikian juga yang bagi ayyakuna halu tabi'ihim bi ihsan, demikian pula keadaan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan cara yang baik, mereka juga tidak memperselisihkan di dalam masalah-masalah akidah kecuali sedikit sekali. Wa amrun akhar, perkara lain lagi, wa huwa anna al-ikhtilaf as-sa'ik fi hadzal bab lam yaqa' bihamdillah illa fi juz'iyatin tafsiliyatin yasirah. Ini yang harus jadikan garis bawahi, yaitu bahwa persisihan yang dibolehkan yang terjadi di dalam masalah akidah ini, usul ini, tidak terjadi dengan segala puji bagi Allah, bihamdillah, dengan memuji Allah Ta'ala, tidak terjadi kecuali fi juz'iyah, di dalam partikel-partikel, bagian-bagian tafsiliyah yang rinci, yang sangat remeh. Yaitu tadi seperti apakah yang disiksa jasadnya atau ruhnya, itu nggak penting. Yang lebih penting adalah bahwa siksa kubur itu ada, itu yang pokok, dan itu tidak dipersisikan di kalangan ulama ahlus sunnah. Maka melibatkan semua persoalan yang dipersisikan di masyarakat sekarang, apalagi di ulama zaman ini dan belakangan, maka yang demikian itu tidak benar. Walaysat fi umurin kulliyah, dan bukan dalam masalah-masalah global seperti tadi tentang siksa kubur, tentang kekalnya neraka dan surga dan sebagainya. Pemasalan contohnya masalah ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi lailatul mi'raj. Apakah Nabi melihat Allah di malam Mi'raj? Wa in kana qad husila fiha ikhtilaf, meskipun terjadi persisihan di dalamnya, illa innahum lam yakhtalifu fi ru'yatil mu'minina ammah li rabbihim yaumal qiyamah. Namun tidak ada seorang ulama ahlu sunnah pun yang mereka berselisih pendapat mengenai bahwa orang-orang mukmin secara umum mereka semua akan melihat Allah pada hari kiamat. Beda dengan ahlul bidah
yang mereka mengada-adakan dalam masalah ini, yang mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah bisa dilihat, dan orang-orang yang masuk surga pun tidak akan bisa melihat Allah. Wa anallahu ta'ala la yura yaumal qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat pada hari kiamat. Oleh karena itu, karena jarangnya terjadi perselisihan yang dibenarkan di dalam bab akidah ini, dan karena korbu ma'khadi wa yusril khutbi fihi, karena ini perkara-perkara yang remeh, atlaqa ba'du ahlil ilmi al-qaul bi annau lam yuhsal fiya ikhtilaf, maka para ulama, sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di dalam masalah akidah. Kenapa? Karena sedikitnya perselisihan di dalam juz'iyat tafsiriyah yasirah di dalam akidah ini. Dan bukan pada perkara-perkara kulliyahnya. Dan sangat sedikit di dalam masalah juz'iyat ini, tidak semuanya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam perkara akidah tidak ada khilaf di antara ulama ahlus sunnah. Wa ba'dhum akhraja hadil masail aslan min babil khilaf fil akidah. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan perselisihan mereka di dalam masalah apakah yang disiksa di dalam kubur itu jasadnya atau ruhnya atau keduanya, ini dikeluarkan dari persoalan akidah. Dipandang ini persoalan furu dan bukan persoalan usul. Meskipun itu bagian dari usul, tapi dia bukan usul yang mutlak. Sehingga dia dikategorikan sebagai cabang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau membantah kebatilan-kebatilan Hasan Al-Maliki, yaitu di dalam kitabnya Al-Intisar li Sahabah Al-Akhyar, membela para sahabat yang mulia, yang baik. Faqal, beliau mengatakan, wa mithlu ikhtilafi Aisyah wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal mi'raj la yu'addu khilafan fil aqidah. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan di antara contohnya adalah perselisihan Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkaitan apakah Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj. Ini tidak dianggap sebagai perselisihan di dalam akidah. Jadi ini bukan persoalan akidah. Lidalalatil ayat al-katsira wal ahadits al-mutawatira wa ijma'i ahli sunnah wal jamaah ala thubuti ru'yatillah fid daril akhirah. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang banyak, hadis-hadis yang mutawatir, dan ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menunjukkan ketetapan bisa dilihatnya Allah di yaumul qiyamah. Itu prinsipnya, itu akidah, dan tidak ada perselisihan di antara ulama. Maka apakah Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj? Ini bukan persoalan akidah, bukan persoalan yang prinsip dalam akidah. Berkata pula Dr. Abdurrahman Al-Barrak, as-sahabah lam yakhtalifu fi masail i'tiqad. Para sahabat mereka tidak berselisih di dalam masalah-masalah keyakinan, i'tiqad. Walam yakhtalifu fi sifatillah, mereka tidak berselisih di dalam masalah sifat-sifat Allah. Wa kadzalika lam yakhtalifu fil qadar. Mereka para sahabat juga tidak berselisih di dalam masalah qadar, takdir. Wa af'alil ibad, dan perbuatan hamba. Wa fi hukmi ahlil kabair, dan juga hukum bagi ahlul kabair, pelaku dosa besar. Wa hadzal ittifaq la yamna yakhtalifu bi ba'dil juz'iyat. Kesepakatan para sahabat yang mulia ini tidak menghalangi untuk mereka berselisih pada sebagian perkara juz'iyat. Seperti masalah melihatnya Nabi SAW melihatnya Nabi Allah pada malam Mi'raj, sebagaimana yang mereka berselisih di dalam menafsirkan beberapa ayat. Hal hiya min ayatis sifat, apakah ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat sifat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Hanya milik Allah lah, yaitu timur dan barat, maka kemana saja kalian berpaling, fasamma wajhullah, disitulah ada wajhullah. Maka fal aktsarun, para mufassir kebanyakan, qalu, mereka mengatakan yang dimaksudkan bil wajhi, dengan wajah Allah adalah jihatun, yaitu kiblah.
Fawajhullah artinya kiblatullah, yakni menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala, ke kiblatnya Allah. Sebagaimana ini juga dikatakan oleh Imam Mujahid dan juga dikatakan oleh sebagian ahlus sunnah. Wajhullah di sini adalah huwa wajhul ladzi huwa sifatu subhanahu. Nah, sebagian ahlu sunnah mengatakan wajhullah di sini adalah wajah Allah yang ia merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaysa dzalika ikhtilafan fi isbatil wajhi lillahi subhanahu wa taala. Baik yang berpendapat pertama bahwa wajhullah di dalam ayat ini adalah kiblat Allah, ataupun yang mengatakan bahwa wajhullah itu adalah wajah Allah dan ia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka semua bersepakat bahwa wajah adalah salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fainau sabitun bin nusus allati la tahtamil. Karena menetapkan wajah Allah ini berdasarkan nas-nas yang tidak lagi diragukan isinya atau tidak disamarkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu yang maha agung mulia tidak akan pernah, yakni akan selalu kekal. Dan banyak lagi perkataan yang demikian ini. Seperti juga perkataan Dr. Abdurrahman Al-Mahmud mengenai sikap Ibnu Taimiyah terhadap kaum Asy'ari. Lam yakun bainas sahabah khilafun fil aqidah. Kata beliau, tidak ada perselisihan di antara para sahabat di dalam masalah akidah. Fahum muttafiquna fi umuril aqaid. Mereka bersepakat di dalam perkara-perkara akidah allati talaqauha anin nabi, yang mereka mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka menerimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bikulli wuduhin wa bayan, dengan begitu jelas dan terang. Wa hadza bi khilafi masail ahkam al-far'iyyah al-qabilah lil ijtihadi wal ikhtilaf. Dan ini berbeda dengan persoalan-persoalan hukum-hukum far'i, hukum-hukum cabang yang bisa menerima adanya ijtihad dan adanya perbedaan pendapat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, inna ahlal ilmi qad yatanaza'una fi ba'dil ahkam. Sungguhnya para ulama, inna ahlal iman, sungguhnya para yakni ulama yang beriman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kadang-kadang bertikai di dalam beberapa masalah hukum. Wala yakhrujuna bidzalika anil iman, namun mereka tidak sampai keluar dari wilayah iman. Wa qad tanaza'a as-sahabatu fi katsirin min masail ahkam. Para sahabat mereka berselisih pendapat di dalam banyak persoalan-persoalan hukum. Wa hum sadatul mu'minin, mereka adalah pemimpin-pemimpin, penghulu-penghulu kaum mukminin. Wa akmalul ummati imanan, dan mereka adalah umat yang paling sempurna imannya. Walakin bihamdillah, namun alhamdulillah mereka lam yatanazau fi mas'alatin min masail asma wa sifat wal af'al. Mereka tidak pernah memperdebatkan, mempertikaikan satu masalah pun dari masalah-masalah asmaullah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Bal kulluhum, bahkan mereka semua para sahabat ini ala itsbati ma nataqa bihi alkitab was sunnah, yakni menetapkan semua yang diberitakan oleh kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Kalimatan wahidah, mereka berpegang pada satu kalimat yang sepakat. Min awalihim ila akhirim, sahabat yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Lam yusammuha ta'wilan, dan mereka sama sekali tidak mentakwil dan tidak mengatakan asmaullah, sifat-sifat Allah itu perlu ditakwil. Walam yuharrifuha an mawadi'iha tabdilan, dan mereka juga tidak mengganti dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain dengan menyimpangkan makna. Sama sekali tidak ada di kalangan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan wal umur al yasira allati ikhtalafu fiha ka ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbah wa ghairiha la tu'athir fi hadhil qaidah al amah. Perselisihan, perkara-perkara kecil yang diperselisihkan oleh para sahabat di dalam masalah ini, seperti melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan juga perkara yang lainnya, tidak sedikit pun mempengaruhi tentang kaidah yang umum ini. Karena khilaf yang terjadi di situ karena li asbabin, terjadi karena beberapa sebab. Waqad yakunu li ba'di sahabah minal ilmi ma laisa indal akhar, karena bisa jadi sebagian sahabat mengetahui yang tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya.
Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah yang mendasar betul. Lakinnahum radhiyallahu anhum idza ja'ahumud dalil khada'u lahu bila taraddud. Akan tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, apabila telah sampai kepada mereka satu dalil, maka mereka tunduk kepada dalil tersebut tanpa ada satu keraguan. Ini sebagian jawaban. Dan semua perkataan dari para ulama mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, sungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak berselisih di dalam masalah akidah. Hadza wallahu taala a'lam. Katakan laisa fiha ikhtilafun fil baina sahabah wala ghairihim mimman jaa ba'dahum min ahli sunnah wal jamaah fil aqidah al-islamiyah li'annahum ya'taqiduna ma dalla 'alaihi kitab was sunnah. Segala bukti, segala dalil yang telah ada sumbernya dari Quran dan sunnah berkaitan dengan masalah-masalah akidah selalu disepakati oleh para salafus saleh. Demikian ini walhasil, intinya barang siapa yang melihat kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, bahwa asal dan yang pokok yaitu tidak adanya khilaf di antara para ulama di dalam masalah akidah. Namun barang siapa yang perhatikan kepada perkara-perkara juz'iyat, tafsiliyah yang rinci, maka asbatau biqadri ma'lumin wa mahsurin fi dairatil khilafis sa'ik, itu ditetapkan sesuai dengan kebatas keilmuan dan terbatas di dalam masalah-masalah khilaf yang masih dibolehkan dan tidak melampaui, hanya kecuali hanya sedikit sekali terjadinya. Hadza wallahu taala a'lam. Ini dalam menjawab pertanyaan itu. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan juga yang termasuk yaitu syubhat yang dilontarkan kepada Ibnu Qayyim. Apakah Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwa neraka tidak kekal? Apakah hal tersebut menunjukkan ada khilaf dalam usul? Dan apakah pernyataan Ibnu Qayyim tersebut waktu beliau belum ahlus sunnah, ataukah pernyataan Ibnu Qayyim yang mengingkari pernyataan beliau sendiri? Apakah pernyataan Ibnu Qayyim yang mengingkari pernyataan beliau sendiri? Allah ta'ala alam, barakallahu fiqh. Bahwa ada perkataan Ibnu Qayyim tentang masalah ini yang menyatakan bahwa neraka tidak kekal. Ini sebenarnya persoalan-persoalan yang tidak bisa kita jadikan bukti, dalil bahwa neraka tidak kekal. Karena perkataan para ulama kadang terkait dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Bahwa perkataan di sini dikatakan inna sahihar rajih, bahwa sungguhnya pendapat yang kuat, yang benar, bahwa surga dan neraka tidak akan punah, akan selalu ada. Dan ini adalah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka tidak benar menisbatkan pendapat fananya atau akan tidak kekalnya neraka kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena sungguhnya pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kekalnya surga dan neraka dan tidak fananya kekal dan tidak fananya neraka. Dan ini telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri di banyak tempat di dalam kitab-kitabnya. Beliau rahimahullah ta'ala telah mengatakan dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Beliau mengatakan waqala ahlul Islam jami'an, para ulama Islam seluruhnya mengatakan laisa lil jannati wan nar akhir, bahwa neraka, bahwa surga dan neraka tidak punya akhir. Wa innahuma la tazalani baqiyataini, dan bahwa surga dan neraka akan senantiasa terus ada, kekal. Wa kadzalika ahlul jannah, demikian pula ahlul jannah, penghuni surga, la yazaluna fil jannati yatan'amun, mereka akan senantiasa berada di dalam surga dengan dalam keadaan menikmati segala kenikmatan-kenikmatannya. Wa ahlun nar fin nar yu'adzabun, dan penghuni neraka ia akan berada dalam neraka dalam keadaan tersiksa. Laisa lidzalika akhir, hal itu tidak ada akhirnya.
Dan berkata pula rahimahullah aidan fi kitabi Bayanu Talbisil Jahmiyah, mengenai keterangan tentang kerancuan yang dibuat oleh kaum Jahmiyah. Para salaful ummah telah bersepakat, juga para a'immah dari umat ahlus sunnah, seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka semua sepakat bahwa sungguhnya ala anna minal makhlukat ma la ya'dum wa la yafna bil kulliyah, ada di antara makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah tidak ada secara total, seperti surga, neraka, arsy Allah dan sebagainya. Dan di situ walam yakul bi fana'i jami'il makhluqat illa ta'ifa min ahlil kalam al muta. Tidak ada yang mengatakan bahwa semua makhluk Allah itu akan binasa kecuali sekelompok kecil dari ahlul kalam al mubtadi'in, yaitu kelompok orang yang ahlu kalam, yang suka berbicara dengan akal, pikiran dan filsafat, yang mereka itu suka berbuat bid'ah, seperti Jahm bin Safwan dan orang-orang dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya yang sejalan dengan Jahm bin Safwan. Dan ini adalah perkataan yang batil, menyelisihi daripada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kesalahan orang menuduhkan perkataan tidak kekalnya neraka pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadil Arwah. Beliau menyebutkan beberapa pendapat mengenai fananya anar, bahwa neraka itu fana, dan juga pendapat yang tidak mengatakan tidak fana. Dan beliau mengisyaratkan bahwa Ibnu Taimiyah telah menceritakan sebagian perkataan ini. Nah, ini dinisbatkan. Maka ada kemungkinan perkataan ini sendiri adalah perkataan yang perlu diteliti kembali. Apakah ini benar perkataan Ibnul Qayyim? Ataukah ada ketergelinciran pada Ibnul Qayyim? Namun pada perkataan yang lain Imam Ibnul Qayyim, beliau juga mengatakan bahwa neraka itu tidak punah. Neraka itu kekal. Fainau lahu qaulain. Sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim itu memiliki dua pendapat. Yang mengatakan pendapat yang pertama adalah bahwa neraka itu tidak kekal. Ini disebutkan di dalam Hadil Arwah, Syifaul Alil, Al-Sawa'iq Al-Mursalah. Pendapat yang kedua yaitu menyepakati pendapatnya mazhab Ahlus Sunnah, yaitu bahwa neraka itu abadi dan tidak akan pernah punah. Dan ini dinyatakan dengan tegas di dalam dua kitab beliau, Al-Wabilus Shayyib dan Thariqul Hijratain. Para ulama di dalam menerangkan hal ini, yakni mengandung kemungkinan bahwa secara ringkas saja, karena ini panjang sekali pembahasannya, yakni bahwa yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fananya neraka, yaitu tidak kekalnya neraka, yaitu nerakanya orang-orang mukmin yang berbuat maksiat yang masuk neraka. Bahwa mereka setelah mendapatkan siksa dari Allah di dalam neraka sesuai dengan kemaksiatan dosa yang dilakukannya, maka mereka dikeluarkan dari nerakanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka nerakanya orang mukmin itu tidak kekal. Ini yang menurut sebagian ulama itulah yang bisa diterapkan, difahamkan pada perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alam. Pada intinya bahwa perkataan itu ada sebagaimana disebutkan di atas, dan mereka menggunakan dalil yakni yang mengatakan tidak kekalnya neraka itu dengan dalil-dalil yang ada pernyataan illa masya Allah, sampai Allah berkehendak lain. Yang demikian ini tapi dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah, yang bahwa itu pernyataan illa masya Allah adalah bahwa ketetapan Allah lah yang berkehendak bahwa neraka itu kekal adanya, sebagaimana surga itu kekal adanya dan kekalnya penghuni surga. Namun penghuni neraka ada yang kekal di dalam neraka dan ada yang tidak. Maka perkataan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa neraka tidak kekal
itu maksudnya adalah neraka orang-orang mukmin yang setelah disiksa mereka dimasukkan surga, maka nerakanya tidak kekal. Yakni dia tidak kekal di dalam neraka. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Yang benar maka itu semata-mata dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semua kekeliruan adalah timbul dari diri saya sendiri, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlebih penting di dalam hal ini, segala pendapat dan perkataan yang bersumber dari para ulama yang bukan perkara ini diperselisihkan secara muktabar, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan adanya perselisihan di dalam masalah usul. Maka tidak boleh orang sembarangan mengatakan bahwa di dalam usul pun ada perselisihan, hanya bersandar kepada perkataan ulama, karena perkataan ulama bukan dalil. Maka yang lebih tegas seperti dikatakan mayoritas ulama Ahlussunnah, bahwa di dalam akidah tidak ada perselisihan, yakni dalam pokok-pokok akidah tidak ada persisihan. Yang terjadi pada juz'iyat yang hakikatnya itu dipandang oleh ulama-ulama juga, itu bukan termasuk bagian dari usul, bukan dari pokok, bukan dari perkara-perkara akidah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan juga ulama-ulama lainnya yang telah kita sebutkan di atas. Hadza wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.